Selasa, pemirsa, Presiden Vladimir Putin mengumumkan kemenangan di provinsi tetangga yaitu Luhansk setelah berbulan-bulan pertempuran pecah. Kini Rusia menyerang sasaran baru di Ukraina Timur, tepatnya di wilayah Donetsk. Donetsk dan Luhansk merupakan wilayah industri yang berada di Ukraina. Menurut pejabat Ukraina, pasukan Moskow menyerang sejumlah kota di Donetsk seperti Sloviansk dan Kramatorsk yang telah terjadi sejak Senin malam. Pada hari Selasa, Rusia membombardir pasar dan daerah perumahan di Sloviansk hingga merewaskan sedikitnya 2 orang dan melukai 7 orang lain. Gubernur Donetsk ini mengatakan Rusia sengaja menyerang wilayah sipil di mana warga sipil berkumpul dan menilainya sebagai aksi terorisme. Pemerintah Ukraina langsung meminta 350.000 warganya untuk mengungsi dan membunyikan sirine di seluruh kota. Sebelumnya, Putin memberikan selamat kepada seluruh pasukan yang terlibat dalam pertempuran di Luhansk, seperti dan juga meminta mereka beristirahat untuk persiapan mengambil wilayah Ukraina lainnya. Menurut data PBB, perang Rusia-Ukraina sudah menyebabkan sedikitnya 4.700 orang tewas, serta menyebabkan ancaman resesi dunia akibat krisis pangan dan energi. Beralih ke informasi dalam negeri, pemirsa, berdasarkan hasil rapat koordinasi terbatas bersama Menko Perekonomian, Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati memaparkan pengguna jenis bahan bakar khusus penugasan yakni Pertalite ditetapkan khusus untuk beberapa kategori. Apakah kendaraan Anda termasuk di dalamnya? Beberapa kategori tersebut adalah untuk roda 4 plat hitam yakni dengan spesifikasi mesin 1.500 cc ke bawah dan roda 2 250 cc ke bawah. Contohnya adalah mobil perkotaan ataupun city car, sedan atau hatchback, MPV, lalu LCGC juga bisa. Sementara untuk motor di bawah 250 cc kebanyakan merupakan motor skuter matic. Jika aturan telah berlaku, maka Nike memprediksikan akan mengurangi volume Pertalite sebesar 1,78 juta kiloliter menjadi 26,71 juta kiloliter dari prognosa awal. Demikian juga untuk penyaluran BBM jenis JBT Solar setelah adanya pembatasan diproyeksikan masih akan terjadi over kuota sebesar 1,44 juta kiloliter, yakni di level 16,36 juta kiloliter. Ini yang menjadi dasar Pertamina dan pemerintah untuk terus berupaya melakukan pembatasan. Pertamina ditugaskan untuk menyalurkan BBM jenis Pertalite sebagai BBM penugasan sesuai dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah. Sedangkan jika melihat tren konsumsi saat ini, jika tidak dilakukan pengaturan, maka kuota BBM jenis Pertalite diproyeksi akan jebol. Kondisi yang sama juga terjadi pada penyaluran BBM solar bersubsidi. Jika tidak ada pengaturan, maka penyaluran BBM jenis solar pada tahun ini diperkirakan akan melebihi kuota yang sudah ditetapkan, yakni menjadi 17,2 juta kiloliter. Sedangkan tahun ini kuota yang diberikan hanyalah 14,91 juta kiloliter. Masih dari informasi dalam negeri, pemirsa, bahwa penetapan status PPKM Jabodetabek kembali diubah. Jika sebelumnya dinyatakan wilayah Jabodetabek PPKM level 2, kini status tersebut diturunkan ke level 1 hanya dalam waktu selang beberapa hari saja. Kira-kira ada apa ya? Kini wilayah Jakarta dan Bodebek kembali menerapkan PPKM level 1. Keputusan itu diubah hanya 2 hari sejak instruksi Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2022 tentang PPKM Jawa Bali diterbitkan pada Senin 4 Juli lalu. Dengan demikian, maka seluruh kegiatan di pusat ibu kota dan Bodebek kembali beroperasi 100%, baik itu perkantoran, kapasitas mal atau pusat perbelanjaan hingga transportasi umum. Sebelumnya, kawasan Jabodetabek telah resmi menyandang status PPKM level 2 hingga 1 Agustus 2022 mendatang. Keputusan tersebut tak lepas dari perkembangan subvarian Omicron BA4 dan BA5 yang menjadi penyebab kenaikan kasus dalam beberapa waktu terakhir. Semoga peraturan tak berubah kembali dan masyarakat juga dihimbau untuk tidak lengah terhadap pelonggaran, sehingga geliat ekonomi bisa kembali lancar. Sementara itu pemirsa, di tengah
Pelonggaran PPKM di wilayah Jabodetabek dan sebagian besar wilayah Indonesia, China justru kembali menutup satu wilayahnya lagi akibat temuan kasus COVID-19. Terbaru, otoritas mengunci 13 juta warga di kota Xi'an, Provinsi Shaanxi akibat penularan subvarian Omicron. Ibu kota Provinsi Shaanxi ini sebelumnya telah melaporkan 18 kasus sejak Sabtu 2 Juli yang muncul di sebuah klaster. Perusahaan, sekolah, dan restoran di kota tersebut akan ditutup selama 1 minggu. Sementara beberapa warga yang tinggal di daerah tersebut beresiko tinggi diwajibkan untuk menetap di dalam rumah. Pejabat kota Shangsuedong akan menerapkan langkah-langkah pengendalian sementara 7 hari. Tidak hanya perusahaan hingga sekolah, tempat hiburan umum termasuk pub, kafe internet, dan bar karaoke juga akan ditutup mulai hari Rabu malam. Restoran tidak akan diizinkan untuk melayani pengunjung dine-in, tetapi dapat terus menawarkan layanan take-away. Xi'an sebelumnya mengalami salah satu perintah tinggal di rumah terlama di China. Kota ini ditutup selama sebulan antara Desember 2021 dan Januari 2022 karena ribuan kasus COVID-19 terdeteksi. Penerapan Zero COVID Policy yang diterapkan China menyebabkan temuan satu kasus saja bisa berdampak pada seluruh kota hingga potensi lockdown. Belum lagi temuan varian Omicron menambah komplikasi baru pada kebijakan ketat nol COVID China.